wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua mahasiswa. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prasat resusitasi pada bayi baru lahir. Poin pertama yaitu memberi salam dan menyapa pasien. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika pasien datang, kita harus menyapa si pasiennya seperti selamat pagi ibu, selamat siang ibu, memperkenalkan diri, saya bidan Vidya, saya yang bertugas pada hari ini di ruangan ini. Setelah itu merespon reaksi pasien. Jadi setelah merespon reaksi pasien, kita harus teruji percaya diri dan tidak ragu-ragu. Yang kedua yaitu bagian hard skill. Saya akan langsung menjelaskan ke bagian hard skillnya. Kali ini kita akan praktik tentang resusitasi bayi baru lahir, di mana si pasien atau si bayi diceritakan datang dari ruang OK atau ruang operasi dengan keadaan nadi dan juga detak jantung yang lemah. Untuk hard skill pada resusitasi bayi baru lahir, yang pertama yaitu kita menyiapkan meja resusitasi dengan alas yang keras, kering, hangat untuk resusitasi, serta meletakkan gulungan kain seperti pengganjal bahu. Jadi menggulung kainnya seperti ini untuk pengganjal bahu pada bayi. Apabila tidak ada handuk, kita bisa menggunakan pengganjal bahu yang memang sudah disediakan untuk resusitasi pada bayi. Kita letakkan di sini. Setelah itu kita siapkan alat sungkup dan balon resusitasi. Lalu ada oksigen di sini. Siapkan oksigen, pastikan oksigen dalam keadaan terisi. Setelah itu kita siapkan stetoskop, plester, dan kapas alkohol. Selanjutnya melakukan penilaian secara cepat dalam 30 detik. Jadi ketika bayi datang, kita sudah menyiapkan alas kain atau bedong seperti ini. Begini. Kita sambut bayi sambil menanyakan kepada petugas atau bidan dari ruangan OK. Apakah air ketuban bersih dari mekonium? Apakah bayi bernafas dan dapat menangis kuat? Dan apakah bayi cukup bulan? Bila semua jawabannya, maka lakukan perawatan normal. Namun, apabila terdapat salah satu jawaban tidak, lakukan langkah awal resusitasi. Setelah bayi kita terima, yang pertama kita akan melakukan langkah awal resusitasi. Langkah awal resusitasi, ibu punya singkatan yaitu HAICAL, di mana H adalah hangatkan, A adalah atur posisi kepala bayi, I isap lendir, K keringkan bayi, A atur kembali posisi bayi, dan L lakukan VTP atau ventilasi tekanan positif. Kita akan mulai dari poin yang pertama, yaitu menghangatkan bayi. Bila alat pemancar sinar dipastikan hidup, sehingga tempat bayi menjadi lebih hangat. Setelah itu menyelimuti bayi dengan kain kering dan hangat, kecuali muka dan dada. Memposisikan kepala bayi, meletakkan punggung bayi pada alas yang bersih, hangat, serta memposisikan kepala bayi dengan sedikit ekstensi. Yang dimaksud ekstensi adalah menengadah. Jadi, buka ya ininya. Jadi, guna bantalan bayi adalah supaya kepala bayi ekstensi atau menengadah. Setelah memposisikan bayi, kita melakukan hisap lendir. Hisap lendir menggunakan dili. Masukkan kateter. Cara menggunakan dili yaitu dipencet terlebih dahulu seperti ini, lalu dimasukkan ke mulut, pada mulut sepanjang 5 cm, lalu dihisap, buang ke bengkok. Setelah itu pada hidung 3 cm dihisap, lalu buang ke bengkok. Setelah lakukan isapan, kita punya 2 alat. Yang pertama dili, yang kedua ada yang namanya slim. Jadi ketika terlihat ada cairan ketuban yang ada pada dili tadi di bengkoknya, kita menggunakan namanya slim. Cara penggunaannya, yang di sini ada 2 selang. Yang ini kita untuk menghisap, yang ini untuk dimasukkan ke dalam mulut. Lalu kita hisap. Nanti ketika dihisap, biasanya ada cairan ketuban atau lendir yang akan masuk ke dalam selang dan tertampung di bagian tabung slim. Sama seperti tadi peraturannya, di mulut 5 cm dan di hidung 3 cm. Setelah dihisap, kita mengeringkan kembali si bayi
dan mengganti dengan kain atau bedong yang baru, dengan tetap menjaga prinsip agar bayi tidak hipotermi. Sembari memberikan rangsangan taktil, mengeringkan bayi sembari memberikan rangsangan taktil seperti ini. Pegang bayinya di bagian lengan seperti ini, lalu berikan rangsangan seperti menggosok punggung bayi, mulai dari atas sampai ke bawah. Seperti ini, diselipkan di sini kainnya, kita tarik kain yang baru. Setelah itu kita lakukan pada bagian sebelah kanan, diusap. Setelah mengeringkan bayi, kita lakukan posisi bayi dengan begini, tetap hangat. Menyisihkan pakaian kotor ke dalam bak ember kotor. Setelah itu, atur kembali posisi bayi dengan tetap menengadah atau ekstensi seperti ini. Menyelimuti bayi, kecuali bagian muka dan dada. Setelah itu, kita nilai. Lakukan penilaian pada bayi, apakah bayi sudah menangis. Bila bayi masih tidak menangis, segera lakukan ventilasi. Selanjutnya kita akan melakukan VTP atau ventilasi tekanan positif. Yang pertama adalah memposisikan kepala bayi dengan sedikit tengadah untuk membuka jalan nafas bayi. Meletakkan sungkup pada muka bayi dengan menutupi hidung dan mulut, di mana ibu jari dan jari telunjuk membentuk huruf C, bisa seperti ini, bisa melingkupi seperti ini. Yang tiganya ada di bagian dagu. Setelah itu membuat semacam lekatan seperti ini dengan sungkup pada muka bayi, lalu pegang sungkup menggunakan tangan kiri agar lekatan kuat. Menekan balon dengan 2 jari atau seluruh jari tangan tergantung pada ukuran balonnya. Ya. Setelah itu memeriksa lekatan dengan melakukan 2 kali percobaan VTP dan perhatikan gerakan dada. Bila terlihat gerakan dada, lakukan VTP dengan kecepatan 20 kali atau lebih selama 30 detik. Amati gerakan dada, apakah kelihatan naik turun dengan mudah. Kita coba bentuk C seperti ini sungkup, lalu kita lakukan tekanan pada balon resusitasi. Situ. Apabila dada bergerak, maka ini berhasil. Apabila dada tidak bergerak, maka periksa kembali posisi kepala bayi. Yakinkan bahwa leher sudah sedikit ekstensi. Memposisikan posisi sungkup pada muka bayi dan memperbaiki lekatan. Lalu menekan balon lebih kuat lagi untuk meningkatkan tekanan ventilasi, atau menghisap mulut dan hidung kembali untuk membersihkan jalan nafas. Apabila sudah melakukan percobaan dan berhasil dengan tekanan dadanya, maka melakukan VTP selama 30 detik, kemudian berhenti dan segera nilai kembali apakah bayi sudah bernafas. Seperti ini ya, jadi hitungannya 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, sampai dengan 20 kali. Atau kalian bisa menghitung menggunakan stopwatch. Apabila bayi belum bernafas, setelah VTP dan bayi belum bernafas, ulangi kembali VTP 20 kali selama 30 detik. Jadi apabila tadi kita sudah melakukan VTP selama 20 kali dan bayi belum bernafas juga, kita lakukan lagi VTP selama 20 kali 30 detik. Kemudian hentikan dan nilai. Bila pernafasan normal 30 sampai dengan 40 kali per menit, tidak ada cekungan dinding dada dan tidak merintih, lakukan kontak kulit dengan kulit ibu. Lalu amati pernafasan bayi dengan interval frekuensi lebih sering, serta ukur suhu aksila dan hangatkan bila kurang dari 36 derajat Celcius. Namun bila bayi mulai bernafas tetapi ada cekungan dinding hebat di cekungan dinding dada, lakukan VTP dengan oksigen bila tersedia dan siapkan untuk rujukan. Melakukan rujukan bila setelah VTP selama 2 menit bayi belum bernafas, rujuk tetap melakukan VTP. Dan bila bayi tidak merintih atau tidak bernafas sama sekali setelah VTP selama 20 menit, maka hentikan ventilasi. Setelah selesai tindakan, masukkan sarung tangan atau bersihkan tangan kita dari cemaran infeksi
desinfeksi, kemudian lepaskan dan rendam dalam larutan klorin 0,5% dalam keadaan terbalik. Cuci tangan dan keringkan dengan handuk. Jangan lupa untuk melakukan pendokumentasian menggunakan SOAP. Setelah melakukan tindakan, apabila bayi dapat bernafas dengan normal, kita gunakan topi bayi dan pakaian bayi, lalu melakukan rawat gabung dengan ibunya dengan tetap memperhatikan dan melakukan observasi pada bayi. Terima kasih.